Indonesia Peradaban Islam. Di sini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Ar-Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa arti Khulafaur Ar-Rasyidin? Tidak, Bu. Ibu akan menjelaskan secara rinci, secara singkat tentang apa itu Khulafaur Ar-Rasyidin. Jadi, Khulafaur Ar-Rasyidin itu berasal dari dua kata. Yang pertama Khulafaur, yang berarti jamak dari khalifah, yang artinya pemimpin, dan Rasyidin itu adalah makna atau maknanya itu adalah mendapatkan petunjuk. Jadi arti dari Khulafaur Ar-Rasyidin adalah pemimpin yang mengalihkan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai pemimpin umat, dan sebagai kepala pemerintah. Jadi Khulafaur Ar-Rasyidin itu tidak sama dengan tugas-tugas kenabian. Jadi sebelum kita masuk lagi, Ibu akan bertanya kepada kalian semua, siapa yang tahu pemimpin Khulafaur Ar-Rasyidin pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baiklah, silakan cerita. Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Khulafaur Ar-Rasyidin yang pertama. Kita akan mengenal sedikit tentang sosok beliau, atau bisa dibilang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu bukanlah nama aslinya. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq atau bisa dibilang khalifah pertama kita adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini adalah ayahnya. Dan beliau lahir di kota Mekah tahun 573 Masehi Rasulullah. Dan beliau ini juga merupakan sahabat Rasulullah serta orang yang pertama masuk Islam dari kalangan pria. Jadi Ibu ingin bertanya lagi, mengapa Abu Bakar ditunjuk sebagai pemimpin oleh pemimpin setelah Nabi oleh sahabat-sahabat yang lainnya? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi kita akan menceritakan detik-detik Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khulafah. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu pertama, dia bukan mau ditunjuk menjadi khalifah dan bukan juga mengajukan diri. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq itu karena Abu Bakar As-Siddiq itu ditunjuk karena waktu itu terdesak, bukan karena mengajukan diri. Jadi Abu Bakar itu nggak mau dia menjadi khalifah pada masa itu karena tanggung jawab khalifah itu sangat besar. Jadi detik-detiknya itu karena kaum Ansor dan kaum Muhajirin berkumpul di Bani Sa'idah. Pada saat mereka berkumpul itu, mereka kayak berdebat tentang siapa setelah Rasulullah, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang memimpin umat ini. Karena waktu itu juga waktu masa pasca 2
Jadi As-Siddiq itu adalah orang yang membenarkan. Kenapa As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena waktu kejadian Isra Mi'raj, gak ada orang yang percaya dengan Rasulullah. Tapi Abu Bakar sendiri maju ke depan dan bilang, saya percaya dengan beliau. Jadi bagi Rasulullah waktu itu, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali yang membenarkan. Dia berkata, saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah walaupun saya nggak mendengar, nggak melihat dan tidak merasakan langsung. Karena itu Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kami adalah alasan pertama. Jadi siapa yang tahu alasan berikutnya kaum kedua mengapa Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai pemimpin? Saya kok Silakan cerita. Nah, menurut saya alasan paling kuat itu adalah bagian waktu Rasulullah sakit, lalu Rasulullah menunjuk Abu Bakar ini sebagai imam. Betul. Memang waktu kejadian Rasulullah sakit itu memang beliau menunjuk Abu Bakar, bukan menunjuk Ali bin Abi Thalib ataupun Umar. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan strategi yang telah dibentuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bentar, lanjutan ke cerita kita tadi itu. Jadi Umar menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin dan di situ mereka pun membenarkan dan mengiyakan. Jadi pada hari ketika Rasulullah SAW wafat, pada hari itu dilakukan baiat secara terbuka, yang dimana mereka berkumpul dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki yang membaiat dengan menjabat Abu Bakar, sedangkan perempuan membaiat dengan isyarat ucapan. Lalu kita masuk kepada kebijakan strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan kekhalifahan kekhulafaan Rasyidin. Yang pertama kebijakannya yaitu memerangi yang murtad dan nabi palsu demi menjaga akidah. Memang pada saat Rasulullah SAW wafat, tidak berselang sekitar 3 hari, banyak orang yang murtad. Mereka berkata, sekarang tidak ada nabi, jadi kami yang murtad dan nabi palsu demi menjaga akidah. Sebelum kita masuk ke kebijakan strategi ini, ibu akan menjelaskan sedikit cerita. Jadi pada masa Rasulullah wafat, banyak yang tak percaya kalau Rasulullah mati. Tapi ada juga yang menangis dan berkata Rasulullah mati. Jadi pada waktu itu Umar tidak percaya. dia lari sekuat-kuatnya masuk ke lorong pintunya itu. Baru pada saat dia melihat Rasulullah, dia pun kayak menutup kegapannya lagi dan keluar sambil berkata, Rasulullah tidak mati. Rasulullah tidak mati. Rasulullah akan hidup lagi seperti Nabi Isa. Jadi pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sedang di kebun kurmanya, didatangi
Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Abu Bakar, Umar pun terdiam lalu menangis. Setelah menangis Umar pun berkata, "Demi Allah, seolah-olah aku baru mendengar ayat ini, aku pun merasa lemas, sehingga kedua kakiku tidak mampu menopang tubuhku." Oh itu silakan. Dan aku pun terjatuh ke tanah saat aku mendengar Abu Bakar membacakannya. Saat itulah aku menyadari bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Jadi tindakan Abu Bakar ini menunjukkan sosok yang sangat stabil secara emosional dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap wahyu Allah di saat umat sedang dalam kondisi terguncang. Karena itu Abu Bakar memerangi orang yang murtad dan nabi-nabi palsu. Apakah ada yang tahu siapa nabi palsunya? Tidak. Betul. Baru yang kedua, menegakkan zakat bagi yang menolak. Setelah kematian Rasulullah atau setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak orang yang menolak zakat. Mereka berkata, apa gunanya zakat? Gak ada lagi gunanya zakat. Rasulullah telah wafat, gak ada lagi gunanya. Banyak orang menolak, orang-orang kaya, mereka menimbun harta mereka. Dan karena itulah Abu Bakar memberantas orang yang menolak zakat. Tiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Memang yang membuat Al-Quran itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tapi waktu Abu Bakar As-Siddiq, beliau sudah mengumpulkan beberapa ayat Al-Quran. Walaupun karena dalam itu sebagai bukti, dan satu lagi karena menghindari sesuatu yang tidak mengenakan, seperti kayak dibuat firman-firman palsu atau yang lainnya. Lalu yang keempat, melanjutkan dakwah Islam keluar wilayah Arab. Karena waktu itu Rasulullah berpesan, Allah menyebutkan, sebarkanlah agama Islam ke seluruh penjuru. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq pun melanjutkan dakwah Islam keluar wilayah Arab. Yang ketiga, sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal sebagai sosok yang jujur dan ramah dan amanah. Beliau selalu memegang teguh janji-janji dan kebenaran. Karena itu juga beliau disebut As-Siddiq. Lalu yang kedua, sederhana. Walaupun beliau termasuk orang kaya, beliau ini juga termasuk orang yang terpandang di dalam Bani Quraisy, di dalam Arab. Walaupun begitu, walaupun terpandangnya, walaupun kaya, walaupun gak sekaya Utsman, tapi beliau tetap sederhana, tidak hidup bermewah-mewahan meskipun pemimpin. Maka waktu itu banyak yang makmur waktu Abu Bakar memimpin. Baru yang ketiga, tegas dan berani.